Halo YouTuber. Nah, kali ini kita ada di channelnya Sumber Alam, tapi disponsori oleh Debus Channel bersama Om Riri. Jadi buat teman-teman yang suka bis, desain, belum subscribe channelnya Om Riri, kebangetan. Gitu, karena inilah sumber desainnya Laksana. Dan saya kenal Om Riri ini tahun berapa ya Om? Tahun 2000 ya. Kita ke Cina itu loh, iya, ke Dongfeng. 2008 ya? Iya. Berarti sudah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Masih kurus dulu. Ya, sekarang sudah masih single ya? Dulu masih single ya? Enggak. Oh enggak, sudah berkeluarga ya? Ya married ya. Oh. Married anak satu gitu. Oh, married anak satu. Iya. Tapi masih slim. Sekarang udah lebih berisi. Nah, sekarang saya yang susut. Oke. Gini Om Riri. Wah, ini sekali-sekali. Kita ini kan di dunia bis. Ya. Gitu. Tiap hari kan delok bis, rasanya mungkin tak tanyai bis terus yo wis bosen ya. Dan malam ini kebetulan sebenarnya kenapa kok bisa malam-malam di Laksana? Ini malam loh guys. Malam Jumat Kliwon. Enggak Kliwon. Tapi malam Jumat. Enggak Kliwon ya? Ya, enggak Kliwon. Bulan September ini enggak ada Jumat Kliwonnya. Sudah tak rumus enggak ada Jumat Kliwonnya. Jadi malam-malam ini sebenarnya ada di sini Om Riri baru nunggoni makhluk halus. Tapi ini nggak boleh di syuting, ya. Nunggu launchingnya nanti. Ngasih secret ya. Jadi nunggu launchingnya nanti di channelnya Laksana maupun channelnya Debus. Nah sekarang kita karena biar nggak bosen ngomong bis gede terus Om. Ya. Tapi Om Riri orang desain. Jadi kita akan menggibah mobil kecil. Boleh. Gitu. Menggibah mobil kecil. Nah, tapi ya yang jangan yang terlalu kecil lah. Ini kan terutama dari sisi desain ya, karena saya ngeliat desain mobil kayak yang Laksana SR2 itu kan kalau dilihat-lihat godeknya ini apa namanya? Bumerang. Nah bumerangnya itu kan rodok mirip Alphard. Oh gitu. Tapi yang dipendekin gitu. Entah, nggak tahu saya Om Riri yang niru Alphard atau Alphard yang niru Laksana ya kan. Tapi dari sisi sampingnya gitu loh. Jadi desain ini kan sangat dipengaruhi ya sama berbagai hal ya. Iya, betul. Kalau Om Riri ngambilnya inspirasi biasanya dari mana? Ya sebenarnya kita ambil inspirasi juga dari mobil-mobil kecil ya. Tentunya yang futuristik, tapi tidak serta-merta diambil keseluruhannya. Tuh. Kita ambil yang paling bagus saja. Misal ada detail yang paling bagus di sisi gambar, kita ambil. Tapi tidak 100% kita tiru. Ya. Jadi sebagai apa aja? Sebagai pembanding aja. Inspirasi lah ya. Inspirasi aja. Ya memang saya pernah dulu aku kan pernah minta itu ya. Iya. Grillnya Audi taruh di bis itu kan. FF 8000. Oh, itu. Bikinnya repot banget itu. Itu selain bikinnya repot setelah jadi teman-teman. Iya. Ya janjinya tidak sesuai bayanganku gitu loh. Terus seperti itu. Tidak seperti itu ya kan. Jadi aku ya mikir memang bodi sedan ya kalau dikasih mukanya sedan dikasih ke body base ya memang ya itu susahnya bis itu. Jadi desain di mobil kalau diterapkan di desain bis itu pasti kurang bagus gitu ya. Nah, tapi ada yang harus kita lihat intinya gitu, tanda petik gitu. Ya benar. Jadi untuk inspirasi ya. Sebenarnya kalau dulu kan material dulu punya Pak Tony yang OF itu grillnya gede, keren sih sebenarnya kalau dilihat sekilas itu, cuman materialnya plat kan jadi susah bentuknya. Betul. Coba kalau sekarang pasti lebih jamin. Dan yang aku lihat dulu itu kan lampunya masih sangat terbatas ya. Waktu itu kan lampunya pakai Trafego, masih kaca lagi. Betul. Belum model kayak sekarang Mika bisa dibentuk teman-teman. Jadi ribet. Kadang dulu kan pakai lampu kijang ya, ada lampu kijang. Ya benar. Tapi lampu kita nggak pernah pakai lampu. Ya benar. Nah itu zaman dulu banget. Dulu. Nah sekarang kita menggibah mobil kecil. Om Riri ini senengnya mobil yang kayak apa? Gitu ya. Ya sebenarnya kalau mobil kecil itu saya suka ya tentunya yang futuristik ya. Tapi yang simple aja. Oke. Ya, contohnya yang sudah beredar saat ini apa? Yang beredar kalau sekelas mobil sport ya mungkin saya lebih suka yang kayak Lamborghini. Oh gitu. Aja. Saya ambil garis-garisnya aja, ketegasannya garisnya itu. Berarti desainnya. kalau misalkan kayak terakhir ngelihat Cybertruck-nya Tesla, seneng nggak?
bagus sih, simpel, ya seneng juga. Gitu. Seneng ya? Berarti emang tipikalnya yang seneng istilahnya garis agak tajam. Tajam, lagi ngetren katanya. Oh, baru ngetren sekarang? Tajam. Makanya nanti di desain kita juga kan bisa dilihat agak natnya tajam-tajam. Nah itu paling enggak seperti itu. Oh, oke, jadi inspirasinya bukan diambil mukanya lambu dipasang plak di base, pasti tapi tidak jadi. Garisnya yang tajam ini kita taruh di sisi yang lain pas gitu. Wah, ini nek saya baru seneng ngelihat yang futuristik ini. Iya. Yang barusan di launch Hyundai Staria. Iya, betul. Itu kan simple, keren. Iya. Dan itu aku ngomong, nggak tahu, ini minta pendapat ke Om Riri juga. Dia berbeda sama guratan bahkan dari yang Hyundai Palisade, yang Santa Fe. Padahal itu kan mereka barusan ganti juga kan, ganti istilahnya style ya. Itu kan memang mereka istilahnya major change kan. Yang Palisade terus yang Santa Fe-nya itu kan juga dia major change dari yang generasi sebelumnya. Tapi Staria ini benar-benar kayak keluar dari pakemnya Hyundai yang saat ini gitu loh. Itu. Gimana kalau pendapatnya Om Riri soal Staria? Ya saya suka senang juga sih lihatnya, sesuatu yang baru, terutama di bagian headlampnya itu kan futuristik banget sebenarnya. Ya, benar. Futuristik dikombinasi dengan sesuatu yang artinya sederhana ya dalam tanda petik ya. Jadi simple. Ya. Tapi ternyata jadinya luar biasa, keren banget gitu. Itu yang kadang aku heran loh. Kok bisa sesuatu yang sangat simple malah jadi mencolok? Iya. Karena biasanya kalau sesuatu yang simple itu long time umurnya, betul nggak? Benar. Seperti kalau bis, kalau kita bikin variasi sampling dan dibandingkan dengan bis tanpa variasi, pasti umurnya lebih panjang yang tanpa variasi, karena nggak membosankan, nggak dimakan waktu. Gitu. Istilahnya stylenya kalem, evergreen lah. Kalau lagu-lagu itu lagu-lagu evergreen gitu. Didengarkan sepanjang masa, dia bisa ikut terus gitu ya. Iya. Ada selain Hyundai apa? Evaria ya tadi? Staria. Sorry. Itu ada, saya browsing juga ada. Hampir sama, mirip bentuk-bentuknya, hampir seperti ya hampir kayak mobil-mobil yang isinya wuling itu, tajam-tajam juga ada. Lupa saya. Mereknya? Sama lihat-lihat sekitar store sih. Ada beberapa yang hampir sama. Terutama di grillnya itu hampir sama ya, desainnya, bentukannya hampir sama. Tapi dibikin di headlampnya tuh lain, jadi nyawanya di headlampnya itu sebenarnya. Headlamp ya? Dikombinasi dengan grill yang simpel dan futuristik itu kelihatannya malah jadi hidup. Ya, karena headlamp itu memang sangat pengaruh ya. Pengaruh betul. Nah, yang hebat itu saat ini Laksana itu headlampnya sama, ya kan? Antara Legacy, Discovery, sama apalagi yang seri medium ini apa? Turista. Betul. Ya kan? Itu headlampnya sama. Dan saya sebagai pengusaha bis jadi malah seneng kayak gini. Karena ya stoknya satu aja guys. Itu pengaruh. Irit. Kita juga ya. Kalau stok terlalu banyak macam nanti kita juga repot sendiri. Betul. Part numbernya gitu. Tapi dari headlamp yang sama ini tetap harus bisa disesuaikan dari lebar bodi mukanya. Betul. Ya kan? Iya. Kalau yang Legacy ini kan memang kayak ini pengaruhnya sama proporsi depan. Jadi pintar-pintar kita bikin proporsi depan. Saya sering bahas di The Bus Channel ya. Bagaimana mendesain bus. Jadi ingat satu detail, proporsi dan karakter itu pengaruhnya sangat besar di situ. Ini yang mau tak tanyain sebenarnya. Bisa diceritain enggak? Ini kan mumpung nyangkut karakter tadi. Nek Legacy sama Discovery sama Turista itu Om Riri desainnya karakternya gimana? Sebenarnya kalau ciri khas dari Legacy kan gagah ya. Jadi garisnya tegas. Kita juga ambil di situ, kita taruh di desain Discovery. Cuman bedanya kalau desain Discovery kan ada grillnya. Jadi pinter-pinternya bikin grill. Jadi kalau grillnya tidak sesuai bisa hancur semuanya. Ambiar juga. Ambiar semua. Itu yang terpenting di front engine tuh seperti itu Pak Tony. Jadi harus hati-hati bikin grillnya. Desain grillnya itu sangat menentukan sekali. Jadi terlalu sederhana juga kadang-kadang, terlalu berlebihan juga nanti jadi berantakan semua. Ya. Itu. Kalau saya ngelihat Legacy itu kan elegan. Ya kan. Kalau si Discovery itu lebih apa ya? Mungkin bisa dibilang lebih sporty lah. Ini dari pendapatku loh. Ini kan ceritanya kan gini teman-teman.
desain itu kan kayak puisi. Ini yang ngarang, saya penikmat pengguna tak interpretasikan sendiri lah. Ini kan nanti dicocoknya bener sih. Dia ngarangnya itu seperti ini, kita bacanya seperti itu. Nah kalau yang Tourista ini, saya ngelihat ada garisnya Toyota karena grillnya ini trapesium. Ya. Trapesium gitu ya. Ya kan? Itu. Nah sekarang dari Om Ridi gimana? Nah saya Legacy itu elegan. Nah Discovery cenderung lebih sporty ya. Terus yang Tourista ini ya sebenarnya karena dia juga sporty tapi karena memang kelasnya kan untuk medium lah ya. Itu agak susahnya bikin bus Tourista itu gitu. Jadi kita ambil desain di bus besar harus benar-benar bisa dibikin di bus medium itu agak susah sebenarnya di situ. Karena matanya besar. Iya. Ya kan? Proporsi itu tadi ya. Betul-betul diperhitungkan proporsi, detail juga ukurannya juga memang harus gitu. Jadi kesan Legacy memang kesan Legacy. Tourista itu yang medium memang sebenarnya kesannya tetap gagah juga. Cuman ya kebanyakan variasi jadinya mungkin ya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin karena proporsinya, jadi kan Anda mungkin desainnya itu harus dibuat lebih banyak variasinya supaya orangnya terdistract, nggak yuk, motornya gede banget gitu. Misalnya pasang jet gitu terus. Ini perbedaan mobil kecil, mobil bus kecil sama bus besar. Kalau kita lihat kan misal di mobil kecil kan desainnya banyak ya, detailnya banyak karena proporsinya kecil, bisa dilihat enak. Jadi kalau satu-satuan, kalau di big bus itu yang agak susah, medianya besar. Kalau kita terlalu banyak membuat proporsi maksudnya detail-detail di situ, pertil itu malah jadi tidak perlu. Jadi kalau mobil Tourista dibikin lebih detail mungkin masih bisa masih bisa masuk gitu untuk desainnya. Itu perbedaannya di situ. Oke. Karena lebih kecil ukurannya medianya. Nah sekarang gini, kalau mobil kecil, nah kali lagi kita ngomongin mobil kecil, itu kan biasanya ada lifetime-nya antara mungkin 8 sampai 12 tahun. Kalau dari desainnya Om Riri, Laksana sendiri ada nggak patokan seperti itu? Untuk lifetime ya? Ya, lifetime desainnya. Sebenarnya kalau lifetime itu kita lihat di market ya, yang ada di sekitar kita, yang masih laku, yang masih di pasaran ya. Sebenarnya kalau kita sudah nyiapin ya, pastilah semua karoseri pasti nyiapin bank desain ya. Jadi kita kalau sudah desain ini selesai, pasti kita mulai desain berikutnya. Tapi kan kita belum menentukan kapan launchingnya. Kan melihat situasi. Tapi berarti sudah ada ya? Pasti semua ada lah. Tidak cuma di Laksana, pasti ada gitu. Padahal desain pasti gitu. Padahal belum pasti ya kak? Biar panas. Biar panas ya? Enggak, justru harus seperti itu. Harus tetap inovasi walaupun dalam keadaan seperti ini pandemi kita harus tetap bersedia totalitas loyalitas desainnya pokoknya harus tetap kita bikin. Oke. Tahun ini Laksana ngeluarin berapa desain sih? Kan kemarin barusan launch kan yang itu ya, City Bus. Bukan, yang low entry. Ya, itu satu sama yang sekarang yang single glass, jadi dua ya. Jadi dua. Tapi ini ada lagi medium 2100 yang double glass. Wow. Tadinya 2300 double glass. Nah ini kita bikin 2100. Oke. Itu nanti ditunggu di channelnya Laksana sama channelnya Debus. Siap. Nah terus tanya lagi nih, ya mungkin ini biar nggak terlalu panjang lah. Tapi gini, kalau sekarang kita ngeliat nanti dikira kita iklannya Hyundai nih, padahal kan enggak ya, orang bayaran nih. Di Toyota saat ini kan juga Toyota ngambil garisnya Lexus, ya kan? Depannya kan model spindle, lalu banyak yang jualan variasi itu. Terus kita lihat Innova itu kan juga trapesium besar yang bawah. Lalu yang kayak kalau yang Camry sama Corolla itu kan juga hampir setipe itu. Alphard itu kan juga hampir kayak ya Lexusnya itu juga kan. Modelnya komen gede sama ada kayak model X lah, itu sebenarnya kayak bayangan X gini kan. Tapi keluarganya Toyota ada yang tetap kayak dia tuh desainnya nggak ngikutin garis saudara-saudaranya.
dan dia tetap outstanding dengan itu. Land Cruiser, ya kan? Sedannya Toyota, lekuannya itu sudah istilahnya streamline-nya sama lah. Ya, betul. Tapi Land Cruiser dia kayak punya kelas sendiri. Wah, aku Land Cruiser. Walaupun keluarganya Toyota, aku Land Cruiser gitu. Dan itu kan memang gagah banget dan itu desainnya wes gak melu grill-grillan sing macem-macem gitu loh. Bahkan itu pun berbeda banget dengan yang Lexusnya. Ya. Gitu. Kan kalau yang kayak Alphard sama yang Lexusnya ya ganti grill, ganti itulah. Tapi yang Land Cruiser kan beda gitu loh. Nah itu ada nggak produk Laksana atau yang kayak gitu atau Om Riri ngelihatnya, Om Ririn gimana ngelihatnya itu? Maksudnya di satu keluarga ini tapi ada satu yang beda. Ada, sebenarnya ciri khas di Legacy itu ada. Jadi terbawa terus untuk garis desainnya itu ada. Oh ya. Cari sendiri PR buat teman-teman. Wah, itu ada. Malah ada. kayak bedaan nih guys. Nggak akan pernah hilang itu. Oh ya. Itu ciri khas Legacy. Ada. Ada cirinya itu. Ada. Silakan cari. Yang beda sama reguler yang biasa kelas, mungkin kita kan ada banyak kelas gitu. Ada apa? Yang dibilang kelas itu apa? Mungkin kelasnya kayak Discovery. Oke, Discovery. Sama Legacy kan beda. Ya. Nah, kalau Legacy ini ke bawah terus nih. Jadi ciri khas Laksana. Dari awal Legacy kita bikin sampai sekarang yang sampai yang terakhir ini. Dari yang SR1. SR1. Oh, bahkan sebelum SR1. Sebelum satu Legacy biasa. Yang Legacy biasa? Ada. Oke, teman-teman. Nah, itulah Laksana. ini cari ya. Nanti tak mintain giveaway nih. Enggak. Oke. Buat teman-teman yang 3 paling cepat jawab, ya kan? Tak kasih giveaway. Entah itu yang jawabannya benar loh ya. Nanti ada komen. Lalu aku akan cek ke Om Ririn terus. Ini udah benar belum? Ini udah benar belum gitu ya. Nanti Om Ririn ngasih apa? Itu yang pertama. 3 tak kasih giveaway ya. Bisa kaos, bisa tumblernya Sumber. Oke, syukur nanti kalau dari Debus atau Laksana mau ngasih kenang-kenangan. Siap. Ini bukan Legacy yang SR ya, jadi Legacy yang dari awal ya. Dari awal sampai sekarang ke bawah terus. Sebenarnya ke bawah terus. Ada itu Anda cari. ke bawah terus. Itu Anda cari. Jadi nanti jawabannya modelnya gimana? Apakah misalkan di bagian lampunya atau bagian godeknya atau bagian kawalnya atau apa nanti? Ya pokoknya mereka nanti jawab, aku tanya Om Ririn lah ya. Iya, siap. Kuncinya. Itu ciri khas dari Legacy. Jadi tidak dimiliki oleh karoseri lain yang bagian tertentu itu. Loh, karoseri lain atau yang model lain? Ya, karoseri lain lah, atau model lain enggak sama. Model lainnya juga nggak ada, yang Discovery, yang Legacy Polista gitu nggak ada ya? Pasti ikut garis desainnya itu. Oke. Nah ini nanti kita lihat apa ya jawabannya, kuncinya di sini loh guys. Bukan dari aku loh. Kuncinya di sini, giveaway-nya di situ. Nah, nanti ada enggak? Itu pernah dibahas ya di Debus Channel? Saya belum pernah bahas sama sekali. Ya karena mungkin satu ya memang. Ya berarti udah dibahas ya. Nanti keluar kontenku sih ya toh. Nanti kalau udah keluar kontennya baru dibahas di Debus Channel. Ya kan, oke. Jadi nanti biar sambungannya di Debus Channel. Ya, sambungannya ini nanti akan dibahas Om Ririn di Debus Channel, teman-teman. Jadi ini seneng banget kalau ngobrol soal desain ya kan. Kita nggak melulu soal bis, tapi dengan ini bisa ya ngomongnya macam-macam. Berbagi pengalaman, pengetahuan ya tentang bis. Ini saking sayangnya datangnya malam, teman-teman. Kalau siang, waduh, bisa lihat saya coret-coret. Nanti saya tak gerbek sini siang-siang, gitu. Saya tak minta Om Riri langsung gambar. Tadi sebenarnya mau tak kasih kayak kuis. Om Riri coba benerak, siapa tahu kan nyontek gitu. Kan kita pengen lihat gambarnya. Terus misalnya jadi bis, yang lain. Dibuat bis, terus kan kadang desain itu kan kelihatan mobil ada yang keren, ada yang ramah, ada yang lucu, ada yang wagu gitu kan. Kayak Nissan Juke itu aku masih belum bisa terima desainnya sampai sekarang. Terlalu apa ya? Aneh gitu loh. Itu. Oke teman-teman, sementara gitu konten kita kali ini bincang-bincangnya semoga bermanfaat dan ya menjadi inspirasi lah. Ya, betul kan. Nah, kalau dari Om Ririn ada pesan enggak untuk teman-teman yang
mungkin bergerak di bidang desain, entah itu mobil, rumah atau apapun lah desain. Karena kan saya tahu Om Ririn kan juga bukan dari background otomotif sebenarnya, ya kan. Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman desainer? Ya, pokoknya selalu bersemangat untuk inovasi dalam mendesain. Pokoknya proses itu pasti menentukan hasil akhir. Oke, berarti jangan cuma instan ya. Ya, jangan cuma Istilahnya instan. nek nyontek tok gitu gampang lah. Iya. Yang penting berani inovasi itu aja. Wes, Berani. mantap. Karena salah itu enggak apa-apa. Pasti nanti ketemu kerennya pokoknya. Bagusnya gitu. Oke, sip. Gitu teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Laksanakan. Asik. Mantap iki.